Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fitokimia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul metode ekstraksi. Adapun anggota kelompok yaitu ada Habib Rizik dengan NIM 39, Feni Kurniati dengan NIM 43, Tiara Maharani dengan NIM 47, dan Zulaika Permatamula dengan NIM 63. Metode ekstraksi ialah salah satu metode pemisahan suatu zat dari campuran dengan cara menambahkan pelarut tertentu yang sesuai untuk mendapatkan senyawa atau komponen campuran dari zat padat ataupun zat cair. Tujuan utama dari proses ekstraksi ialah untuk memperoleh senyawa murni atau senyawa-senyawa tertentu yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung senyawa bioaktif yang berguna untuk banyak hal dalam kesehatan. Selanjutnya ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada cara dingin dan cara panas. Cara dingin tidak melibatkan pemanasan selama ekstraksi berlangsung. Tujuannya agar senyawa yang diinginkan tidak rusak. Lalu ada cara panas, itu melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Namun cara panas ini lebih cepat daripada cara dingin. Nah, metode cara dingin ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama maserasi. Maserasi ini merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Kita bisa melakukan metode ini dengan cara merendam bahan selama beberapa hari dengan sesekali diaduk. Kelebihan dari metode ini yaitu efektif untuk senyawa yang tidak tahan panas, alat yang digunakan relatif sederhana, murah, dan mudah didapat. Namun kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang lama, membutuhkan pelarut yang banyak, dan ada kemungkinan bahwa senyawa tertentu tidak dapat diekstrak karena kelarutannya rendah pada suhu ruang. Yang kedua, perkolasi. Perkolasi ini merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan bahan yang disusun secara umbun dan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna. Biasanya dilakukan di suhu ruangan. Prosedurnya itu kita merendam bahan dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus-menerus sampai warna pelarutnya tidak ada. Jika sudah tidak ada atau bening, maka tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihannya, kita tidak memerlukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak. Sedangkan kelemahannya, metode ini memerlukan jumlah pelarut yang cukup banyak dan memerlukan proses waktu yang lama dan tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut. Selanjutnya, pada cara panas itu ada dua, yaitu yang pertama ekstraksi reflux. Reflux ini merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik. Pada umumnya dilakukan 3 kali sampai 5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihannya itu padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan. Pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahannya, metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Yang kedua itu dengan alat soklet atau sokletasi. Ekstraksi dengan alat soklet ini merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soklet dan dipanaskan, sehingga yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Kelebihannya yaitu proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar, dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Kelemahannya adalah dapat menyebabkan rusaknya solut atau komponen lainnya yang tidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan video referensi, proses ekstraksi dengan metode perkolasi dapat diketahui memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu simplisia dihaluskan terlebih dahulu dan kemudian diayak. Setelah halus, serbuk simplisianya ini dibasahkan dengan menggunakan etanol. Setelah basah, simplisianya ini dimasukkan ke dalam perkolator yang telah dilengkapi dengan kapas untuk menahan serbuk simplisia. Setelah itu ditambahkan pelarut ekstraksi ke dalam perkolator hingga di 1-2 cm di atas permukaan simplisia.
dan aduk hingga merata lalu ditutup dengan menggunakan plastik wrap. Pada labu perkolator yang bagian atas itu dimasukkan etanol atau pelarut pengekstraksi. Nah, pelarutnya ini ditambahkan secara berulang sehingga selalu terdapat selapis cairan penyeri di atas simplisia dan ditutup juga dengan menggunakan plastik wrap bagian atasnya. Lalu sekeliling perkolatornya itu ditutup dengan menggunakan plastik hitam. Dan keran perkolatornya ini dibuka sedikit sampai pelarut menetes dengan kecepatan 1-2 ml per menit. Penetesan ini dilakukan sampai sampel perkolat terekstraksi secara sempurna. Setelah terekstraksi secara sempurna, tutup kembali keran perkolatornya. Sampel atau perkolatnya ini dimasukkan ke dalam labu rotary evaporator. Setelah itu, sampelnya dipanaskan pada water bath hingga tersisa 1 cawan perkolat atau sampel saja. Setelah itu, sampel diaduk hingga mengental seperti pasta dan kemudian dimasukkan ekstrak kentalnya itu ke dalam vial lalu ditimbang beratnya. Faktor-faktor yang memengaruhi ekstraksi. Yang pertama itu ada jenis pelarut. Jenis pelarut sendiri akan memengaruhi senyawa yang tersari serta jumlah zat yang terlarut. Dan juga jenis pelarut sendiri juga akan memengaruhi zat yang terekstrak dan kecepatan pada saat proses pengekstraksian. Yang kedua ada suhu, yakni secara umum kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga itu adalah rasio pelarut dan bahan baku, yang dimana jika rasio pelarut bahan baku besar maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang berikutnya ada ukuran partikel, yang dimana laju ekstraksi juga akan meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Yang kelima ada pengadukan, yang berfungsi sebagai mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat yang terlarut. Yang terakhir ada lama waktu, yaitu lama waktunya ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.